Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zivia Math. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal PAT 2020-2021 Matematika Wajib kelas 10, khususnya untuk materi fungsi lanjutan dan grafiknya. Simak baik-baik video berikut ya, jangan lupa untuk subscribe. Soal yang pertama, sketsa grafik fungsi linear fx sama dengan 2 min sepertiga x dengan daerah asal atau df sama dengan x sedemikian hingga x lebih besar dari negatif 3 untuk x anggota bilangan real adalah, nah di sini disediakan 5 opsi ya, ada A, opsi B, opsi C, D, dan E. Kalian diminta untuk menentukan gambar grafiknya. Oke, yang pertama, berarti fungsinya adalah fx sama dengan 2 min sepertiga x. Kemudian daerah asalnya itu adalah x sedemikian hingga x harus lebih besar dari negatif 3 dan x-nya adalah anggota bilangan real. Oke, sekarang kita cari nilainya ya. Di sini kita berikan x, kita berikan y, masih ingat? Oke. Karena x-nya lebih besar dari negatif 3, berarti di sini kita ambil titik ujungnya adalah titik 3. Kemudian kita substitusikan ke fungsi fx, y-nya berapa? Berarti kan f, x-nya kita ganti negatif 3 sama dengan 2 dikurangi sepertiga dikali dengan negatif 3. Berarti hasilnya adalah 2 negatif sepertiga dikali negatif 3 adalah plus 1. Jadi sama dengan 3. Sehingga y-nya di sini adalah 3. Nah, kemudian berarti titik yang ketemu atau titik temunya adalah negatif 3,3 ya. Mana titik negatif 3,3? Ini negatif 3,4. Berarti bukan ya. Jadi kemungkinannya adalah yang C, kemudian D, dan E. Nah, perbedaannya di sini adalah titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y-nya 0. Y-nya 0 ya. Berarti kita cari nilai X-nya. Caranya bagaimana? Fx itu kan sama dengan Y. Sama dengan fungsinya 2 dikurangi sepertiga X. Y-nya tadi, karena titik potong dengan sumbu X, Y-nya adalah 0, sama dengan 2 min sepertiga X. Nah, kemudian sepertiga X-nya ini kita pindahkan. Sepertiga X sama dengan 2. Nah, ini biar jadi X aja, dikali 3 ya. Sepertiga X dikali 3, 1, atau X2 dikali 3, hasilnya 6. Sehingga di sini X-nya adalah 6 atau titiknya adalah 6,0. Oke. Mana di sini yang titiknya 6,0? Ya, yang C, sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk soal grafik fungsi kuadrat, kemudian kalian diminta untuk menentukan fungsi dari grafik tersebut. Nah, sekarang perhatikan di sini. Bentuk umum suatu fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, syarat suatu grafik terbuka ke atas itu adalah A lebih besar dari 0. Di sini A yang lebih besar dari 0 yang mana? Berarti opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi E. Nah, ini syarat yang pertama. Sekarang perhatikan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu adalah positif. Di positif ya, atau di atas sumbu X. Berarti titik potong dengan sumbu Y ini adalah positif, berarti syaratnya, berarti dia mempunyai syarat. Berarti di sini syaratnya adalah C-nya harus lebih besar dari 0. Jika C-nya kurang dari 0, berarti titik potong dengan grafiknya di bawah sumbu X. Titik potong dengan sumbu Y-nya di bawah sumbu X. Karena di atas berarti C-nya lebih besar dari 0. C
Yang mana yang lebih besar dari 0? Berarti yang opsi D dan opsi E. Nah, sekarang kita tinggal punya dua pilihan. Kemudian sini kalian perhatikan titik puncak di sini. Nah, titik puncak di sini itu adalah titik puncak, itu berarti puncak, suatu puncak grafik itu adalah X puncak dan Y puncak. Oke, kita pindah ke sini ya. Di mana X puncaknya itu adalah min B per 2A. Kemudian Y puncaknya itu adalah, tinggal kita substitusikan, F X puncak. Nah, sekarang coba perhatikan untuk yang opsi D. Opsi D ya. Opsi D di sini kita cari X puncaknya. Itu adalah min, B-nya berapa? B-nya negatif 6 ya. Berarti min negatif 6 per 2A. 2 kali 1. 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Jadi hasilnya adalah positif 3. Oke, X-nya bernilai positif, benar ya. Kemudian untuk Y puncaknya, untuk opsi D, Y puncaknya itu sama dengan X kuadrat, 3 kuadrat dikurangi 6, dikali 3, ditambah 12. Maka hasilnya adalah 9 dikurangi 18 ditambah 12, maka hasilnya adalah positif. Jelas positif ya, positif berapa? Negatif 9 ditambah 12, positif 3. Sehingga untuk opsi D itu puncaknya adalah 3,3 positif, berarti belum memenuhi. Sekarang kita coba untuk yang opsi E. Opsi E di sini X puncaknya itu adalah min B. B-nya adalah negatif 8, hanya 2 kali 1. Berarti sama dengan negatif dikali negatif 4. Hasilnya adalah 4 positif. Kemudian untuk Y puncaknya itu adalah 4 kuadrat dikurangi 8 dikali 4 ditambah 12. Berarti hasilnya adalah 16 dikurangi 32 ditambah 12. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, sehingga untuk E, opsi E di sini puncaknya adalah 4, negatif 4. Nah, memenuhi ya untuk X positif dan Y negatifnya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Untuk soal yang ketiga, perhatikan grafik fungsi rasional. Di sini terdapat grafik fungsi rasional, kemudian kalian diminta untuk menentukan persamaan grafik fungsi rasionalnya. Oke, pertama-tama, grafik fungsi rasional itu ada, atau cirinya terdapat asimtot ya. Terdapat asimtot tegak, dan ada pula yang namanya asimtot datar. Oke. Asimtot tegak yang dicari adalah pembuat nol penyebut. Kemudian untuk asimtot datarnya merupakan, atau N-nya asimtot datar adalah perbandingan dari koefisien X dari pembilang per koefisien X dari penyebut. Nah, sekarang berdasarkan gambar di sini, asimtot tegaknya di sini adalah X sama dengan 2. Kemudian untuk asimtot datarnya itu adalah untuk Y sama dengan 0. Sekarang perhatikan. Persamaan grafik fungsi rasional Y sama dengan HX adalah asimtot tegaknya tadi pembuat 0 dari penyebut ya. Atau X sama dengan 2. Berarti yang memenuhi adalah yang pertama, yang D, kemudian yang E. Kemudian asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0 atau koefisien X pembilang per koefisien X dari penyebut. Nah, ini kan nggak ada koefisiennya, berarti 0 per min 1, 0. 0 per
1, 0. Jadi ini dua-duanya juga memenuhi ya untuk asymptot datanya. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan grafik fungsi rasionalnya? Sekarang titik bantunya di sini adalah 0,2. Jadi di sini ada sebuah titik bantu. Titik bantunya di sini adalah titik berapa tadi? 0,2. Nah, caranya kita substitusikan ke persamaan D dan E mana yang memenuhi. Contohnya di sini saya substitusikan ke persamaan D, di mana Hx itu sama dengan min 4 per 2 min X. Nah, kita substitusikan ya. Berarti H0 itu sama dengan min 4 per 2 dikurangi 0. Hasilnya adalah min 2. Memenuhi tidak? Tidak, berarti ini bukan. Ini bukan ya, berarti bukan ini yang dimaksud. Kemudian kita coba untuk yang bagian E, berarti Hx itu sama dengan min 4 per X min 2. Kemudian untuk H0, kalau kita substitusikan X-nya 0, apakah hasilnya 2? Berarti min 4 per 0 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2. Oke, jadi memenuhi ya. Jadi jawabannya adalah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.